Kabar mengejutkan datang dari penyanyi mega bintang dangdut Lesti Kejora yang baru saja dilaporkan perwakilan dari Yoni Dores dan kuasa hukumnya ke Polda Metro Jaya atas dugaan pembajakan lagu yang kerap dinyanyikannya tanpa seizin penciptanya. Atas laporan tersebut, istri Rizky Bilar itu terancam penjara 10 tahun dan denda 4 miliar rupiah. Asisten Yoni Dores, Pepi, ditemani tim kuasa hukumnya, Ilham dan Endal, menuding Lesti mengcover lagu dangdut yang tidak seharusnya dinyanyikan. Tidak sekali, namun sudah berulang kali, tepatnya sejak 2017 lalu. Dan yang membuat kesal perwakilan Yoni Dores, Lesti tidak pernah sekalipun menjalin komunikasi dengan Yoni Dores selaku pencipta lagu. Dan berikut pernyataan perwakilan Yoni Dores dan kuasa hukumnya usai resmi melaporkan Lesti Kejora di Kami telah membuat laporan di Polda pada tanggal 19 Mei 2025 yang mana terkait pelanggaran hak cipta. Lagunya ada beberapa lagu, Cinta Bukanlah Kapal, Bagai Ranting Yang Kering, Arjuna Buaya, Buaya Buntung, dan lain-lain. Kalau sekali aja mungkin nggak ada masalah. Masalahnya yang kita lihat itu, kita udah bicarakan kemarin, kita sampaikan bahwasanya kita melihat itu udah dari tahun 2017. Cuman itu kan sampai saat ini masih aja ada gitu loh kan. Dan kalau kita nggak mengambil langkah dari kejadian tersebut, sampai tahun-tahun berikutnya ini akan terjadi seperti itu lagi. Lagu itulah yang mengangkat namanya dia bisa gitu menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Hai guys, ketemu lagi kita ulang ya kata-katanya. Lagu itulah yang mengangkat namanya. Dia bisa menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyiin lagu itu, dia nggak mungkin jadi artis. Menurut gua yang awam, lagu sebagus apapun, kalau dibawakan, kalau dinyanyikan orang yang tidak punya talenta, jatuhnya, kesannya akan jelek. Orang-orang yang ada di awal video itu menyatakan seakan-akan paten lagunya yang bagus dan yang menentukan Lesti jadi artis. Gini, orang-orang itu kan bilang karena lagunya, kesannya lagu itu bagus. Buat kalian yang pengen jadi penyanyi terkenal, yang pengen jadi artis, coba nyanyiin lagu itu. Kalau kalian terkenal karena lagu itu, gua yang awam ini sangat mengakui kalau lagunya bagus. Dan menurut gua, sejelek apapun sebuah lagu kalau dinyanyikan oleh orang yang bertalenta, maka jadinya akan bagus. Seperti baju, mau sejelek apapun, mau sekumal apapun, mau secompang-camping apapun, kalau dipakai di orang yang good looking, maka kesannya akan bagus saja. Kalau baju itu compang-camping, kucal, kumal, dipakai di orang yang, mohon maaf, kucel, gembel, ya kesannya akan semakin gembel. Kalau kata Nia Ramadhani itu investasi di muka. Sama pun seperti Lesti, investasinya itu, asetnya itu di suara. Lagu yang dibawakan Lesti di acara kontes dangdut itu nggak cuma lagu yang dimaksud kedua orang di awal video itu. Banyak. Dan lagu tersebut hanyalah salah satu dari sekian lagu yang dibawakan. Kalau dibedah, kata-kata orang yang ada di awal video itu, kok kesannya lagu itu sekelas dewa, sekelas Tuhan. Gua di sini berpendapat, beropini bukan karena gua fansnya Lesti. Tapi menurut pandangan gua, Lesti bisa menjadi seperti sekarang ini karena dia punya bakat. Kalau Lesti jadi artis hanya karena lagu tersebut, itu aja yang dibawain, nggak ada yang lain. Oke lah, gua mengakui lagu itu, lagu tersebut hebat, bagus. Tapi yang dibawakan Lesti, yang dinyanyikan Lesti dari awal karirnya, dari mulai kontes dangdut sampai sekarang ini, nggak cuma lagu itu, dari lagu pribadi sampai lagu orang, banyak. Terlepas dari adanya pelanggaran atau tidak yang dilakukan Lesti, gua sebagai orang awam menghimbau orang-orang yang ada di awal video itu, jangan sombong, jangan mendeskripsikan, jangan memberi kesan seakan-akan lagu yang kalian maksud hanya bisa menentukan seseorang jadi artis atau tidak. Kan yang membawa Lesti, yang menjadikan Lesti seperti sekarang ini adalah bakat, talenta, takdir Allah. Poin utama di video gua ini, terlepas ada pelanggaran atau tidak yang dilakukan Lesti, gua nggak suka statement kedua orang yang ada di awal video ini, yang kesannya lagu yang mereka maksud sudah sekelas Tuhan yang hanya bisa menentukan takdir seseorang bisa menjadi artis atau tidak. Ada salah satu pencipta lagu ya yang minta royalti terhadap diva dangdut Indonesia yang disebut Mega Bintang. Seperti itu ya. Yang kocaknya lagi, ketika ditanya sama wartawan, buset dah.
Bikin gregetan, bikin geram, nggak masuk akal sama sekali. Kabar mengejutkan datang dari penyanyi mega bintang dangdut Lesti Kejora yang baru saja dilaporkan perwakilan dari Yoni Dores dan kuasa hukumnya ke Polda Metro Jaya atas dugaan pembajakan lagu yang kerap dinyanyikannya tanpa seizin penciptanya. Atas laporan tersebut, istri Rizky Bilar itu terancam penjara 10 tahun dan denda 4 miliar rupiah. Padahal ya, lagu Bagaikan Ranting Yang Kering itu bukan Lesti doang yang menyanyikan. Banyak artis penyanyi dangdut juga yang membawakan lagu itu. Kenapa harus Lesti doang yang diminta royalti? Mentang-mentang sekarang apa Lesti itu udah sukses, segitu udah banyak jobnya, digituin kan? Jadi seakan memanfaatkan situasi keadaan seperti itu. Kocak sekali nih orang. Pada saat ditanya sama wartawan, ya jawabannya apa coba? Mungkin tidak akan dipenjarakan seperti itu. Ya kemungkinan besar cuman minta cuannya dari Lesti Kejora ini. Kan kocak. Lesti, apakah Lesti doang yang karena banyak kan banyak juga bawa lagu. Banyak. Nanti bertahap lah. Kenapa Lesti duluan, Bang? Kenapa Lesti? Kenapa karena Lesti? dia Lesti? Ratu Diva Dangdut lah. Banyak jobnya. Ini orang tahu aja ya yang banyak cuannya. Jadi dilaporkan ya, Bang. Iya dong, gitu loh. Kenapa mengambil jalur hukum pidana? Artinya kan bisa serahkan dengan perdata. Ini kan minta haknya kan perhitungannya. Kenapa, Bang? Malah justru mau memenjarakan Lesti sendiri. Sebenarnya nggak ada, semuanya solusi hukum itu bukan harus penjara. Kalian dengar sendiri kan jawabannya seperti apa? Dia nggak akan memenjarakan, ya seperti itu. Cuman dia pengen cuannya doang, seperti itu. Mata duitan. Cari sono di Google, di YouTube, kalau emang Lesti pernah sering mengcover lagu-lagu orang seperti itu. Setahu saya itu Lesti itu membawakan lagu itu paling kayak semacam dulu-dulu ya pas ajang bakat seperti itu. Dan kalau setiap konser mungkin ya dulu-dulu mungkin itu berdasarkan dari apa yang punya hajat minta lagunya seperti itu ya. Kalau untuk mengcover belum pernah dengar Lesti mengcover lagu-lagu orang seperti itu. Emang ini dasarnya orangnya aja digituin kan, mata duitan. Nah gimana nih pendapat warganet ya soal orang ini minta royalti seperti itu ya? Komen ya. Oke, terima kasih, salam waras. Lesti Kejora diancam 10 tahun penjara dan kena denda 4 miliar rupiah dikarenakan dia mengcover lagu Bagai Ranting Yang Kering. Dan sekarang sudah dilaporkan. Menurut para netizen gimana? Mengcover lagu tidak meminta izin sama pencipta lagunya. Emang sebenarnya lagu kita menyanyikan atau mengcover lagu itu harus minta izin. Tetapi mungkin di sini banyak juga yang mengcover lagu ini ya. Kira-kira yang di YouTube, di TikTok banyak juga mengcover lagu Bagai Ranting Kering ini. Mungkin kesalahan dengan Dedek Lesti itu mungkin tidak minta izin pada penciptanya. Ini sebenarnya berita ini kita belum tahu juga, masih simpang siur apakah ini benar, apakah ini sebenarnya hoax. Tapi kalau seandainya ini benar, semoga masalah ini bisa kelar ya, bisa kelar, bisa damai lah. Pasti ada jalan keluarnya. Itu Dedek Lesti ya, selesaikan secara baik-baik, ya, secara damai. Ya, kalau kita ada kesalahan, ya udah kita minta maaf aja. Emang saya soalnya ngefans sama Lesti. Tapi namanya ini suatu problem ya, suatu problem kita harus selesaikan ya. Terus semangat dan semangat ya. Percuma ku berdam. Hati-hati Klen. Ku kasih tahu sama Klen kalau mau nyanyi ke depannya ya kan entah gabut Klen, entah happy Klen, entah suntuk Klen, entah bad mood. Terus mau menghibur diri dengan nyanyi-nyanyi ya, kalian pastikan dulu ya, kalian pastikan dulu yang kalian nyanyikan itu aman atau enggak. Nanti takutnya kalian dilaporkan. Itu yang ngelaporin Lesti Kejora apa enggak mikir ya?
Apa dia nggak mikir dampak nantinya? Hah? Kok nggak mikir? Kedepannya orang bakalan takut nyanyiin bagai ranting yang kering itu, orang bakalan takut. Nanti lagu itu semakin redup. Orang di mana-mana pengen ciptaannya itu dinyanyikan, apalagi dinyanyikan artis, ya kan? Nggak payah harus bayar, langsung dipromosikan sama penyanyi kelas atas lagi tuh, udah bisa dipa lah dijuluki. Tahu nggak kau? Kalau Lesti nyanyikan itu berarti lagu itu enak, lagu itu bagus. Tapi karena kau laporkan kayak gini, orang jadi trauma, orang jadi takut. Buruk penilaian orang terhadap kau, biar tahu kau. Banyak yang mengcover, bukan Lesti aja, banyak. Kau searching dulu, kau cari dulu. Banyak yang mengcover, ya, banyak yang mengcover lagu itu, bukan hanya Lesti. Jadi kenapa harus Lesti patokan kau? Bambang, ayo mengayuh. Udah weh, kalian kedepannya, aku kasih tahu ya sama kalian yang penikmat dangdut, yang hobi nyanyi, yang hobi mengcover, mau itu manusia biasa ataupun kalangan penyanyi kelas bawah, kelas menengah ataupun kelas atas. Nah, hati-hati kalian ya kalau mau nyanyi, kalian tengok-tengok dulu, kalian lihat-lihat dulu bahaya enggak yang dinyanyikan itu. Takutnya penciptanya marah, ngamuk atau enggak keturunannya. Oke?